Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang resmi dan positif cair double bantuan ini buat KPM PKH dan BPNT. Ini dia jadwal pencairannya. Kira-kira yang cair double ini adalah bantuan apa untuk KPM PKH dan BPNT dan jadwalnya kira-kira kapan dicairkan? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya membantunya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya, supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang resmi dan positif cair double bantuan ini buat KPM PKH dan BPNT. Ini dia jadwal pencairannya. Oke sahabat YouTube, ini dia adalah konferensi pers dari Bapak Menko Perekonomian yaitu Bapak Airlangga Hartarto. Kira-kira bantuan apa yang cair double dan kapan jadwal pencairannya? Disimak ya sahabat YouTube. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama dan yang kami hormati Bapak Menteri Kesehatan, beserta Bapak Ibu, teman-teman wartawan media cetak maupun elektronik. Tadi sudah rapat dengan Bapak Presiden, ada beberapa hal yang menjadi catatan bahwa pertama, perkembangan parameter penanganan COVID dan penerapan PPKM Mikro tahap kelima antara tanggal 6 sampai 19 April itu terus mengalami perbaikan. Kasus aktif per 18 April single digit atau 6,6%, dan ini perbaikan dibandingkan 2 bulan yang lalu, di mana di bulan Februari kasus aktifnya 16%. Kemudian positivity rate 11,2% dibandingkan di bulan Februari tertanggal 9, 29,42%. Kemudian bed occupancy rate rata-rata adalah 34 atau 35%, dan tidak ada provinsi yang bed occupancy rate-nya di atas 60%. Kemudian PPKM dan PPKM Mikro yang diterapkan sejak Januari dan Februari telah mulai berhasil mengendalikan laju penyebaran COVID, di mana rata-rata kasus aktif terus menurun. Di Januari 15,43%, di Februari 13,57%, Maret 9,52%, dan April 7,23%. Sedangkan kasus aktif secara mingguan, minggu kedua Februari 176.291 kasus per minggu, minggu ketiga April menjadi 106.243 kasus per minggu, dan selanjutnya pemerintah berdasarkan hasil evaluasi melanjutkan perpanjangan PPKM Mikro, yaitu yang tahap ke-6 tanggal 20 April sampai dengan 3 Mei 2021, dan perluasan berdasarkan parameter jumlah kasus aktif, maka ditambahkan 5 provinsi, yaitu 1 Sumatera Barat, 2 Jambi, 3 Kepulauan Bangka Belitung, 4 Lampung, dan 5 Kalimantan Barat. Selanjutnya tadi dibahas terkait dengan kegiatan mudik Idul Fitri. Nanti Pak Menteri Agama akan menjelaskan. Kemudian berikut juga mengupdate mengenai situasi kegiatan ekonomi. Dari hasil monitor data Big Data dari perbankan, sudah terlihat pertumbuhan belanja nasional di bulan April mengalami kenaikan yang cukup besar, di mana tumbuh 32,48% secara year on year untuk yang non-seasonally adjusted dan 13,11% untuk yang seasonally adjusted.
Pertumbuhan di sektor industri selain PMI all time high di 53,2, tertinggi dari periode sebelum 2019 yang biasanya di rata-rata 51. Juga penerimaan sektor industri ini mengalami kenaikan, yaitu tumbuh 10,26% secara year on year, itu untuk non-seasonally adjusted, dan 1,46 year on year yang seasonally adjusted. Nah, selanjutnya untuk menjaga keseimbangan pengendalian COVID dan pengungkit ekonomi, pemerintah melakukan beberapa program, yaitu pengendalian COVID melalui pembatasan kegiatan, baik itu kegiatan mudik, kemudian kegiatan pembatasan bepergian, dan juga terkait dengan pengetesan yang diperlukan, yaitu H-1 untuk seluruh moda angkutan, baik itu PCR, Ginos maupun swab antigen. Nah, sedangkan dengan pengungkit ekonomi, THR untuk pekerja sudah ada SE Menaker M6 tahun 2021 dibayar secara penuh dan paling lama dibayarkan H-7, dan Kementerian Tenaga Kerja akan membuat posko THR untuk memonitor. Kemudian untuk ASN dan prajurit TNI Polri, ini juga difinalisasi oleh Ibu Menteri Keuangan dan dibayarkan H-10. Kemudian terkait program perlindungan sosial dan sembako, ini juga terus dilakukan dan Mei dan Juni akan dibayarkan di awal bulan Mei. Kemudian untuk program, dilakukan program Harbolnas Ramadan, Hari Belanja Nasional, dengan ongkos kirim ditanggung oleh pemerintah ataupun platform digital. Kemudian bantuan sosial berupa beras ini sedang dalam pematangan, yaitu terkait dengan 10 kilo dengan sasaran peserta kartu sembako non-PKH. Selanjutnya dari Pak Menteri Agama mungkin bisa menjelaskan. Silakan. Jadi sahabat YouTube, yang cair double adalah bantuan BPNT ya sahabat YouTube. Nah, sekarang kita bicara tentang jadwal pencairannya. Dikutip dari surat kabar online CNN Indonesia, Menteri Sosial Mensos Tri Risma hari ini memastikan pemberian bantuan sosial atau bansos saat memasuki libur Lebaran atau Idul Fitri pada Mei mendatang akan tetap berjalan sesuai jadwal. Risma menegaskan penyaluran bansos untuk Mei 2021 ini bakal dilakukan pada awal bulan atau pekan pertama. Dia juga menjanjikan distribusi bansos takkan mengalami kendala penundaan sahabat YouTube. Nah, kalau awal bulan di minggu pertama bulan Mei, ya ini kita bisa lihat kira-kira antara tanggal 1 hingga tanggal 8 bulan Mei tahun 2021 ya sahabat YouTube. Kemudian untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, Risma menyebut penyaluran bansos akan diberikan pada akhir minggu pertama atau awal pekan kedua Mei tahun 2021. Itu khusus DKI dan sekitarnya. Nah, kalau kita melihat kalendernya, berarti antara minggu pertama hingga awal minggu kedua. Berarti sebelum Lebaran mulai tanggal 9 hingga tanggal 12 ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu adalah jadwalnya. Jadi kita bisa mengira-ngira kapan pencairannya, karena untuk bantuan BPNT ini jadwal pencairannya juga mengabdi dari penjadwalan dari pihak e-warung sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sebelum meninggalkan video kali ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.